Assalamualaikum. Iya, silakan masuk. Ya, Silakan Mbak Arin, mau duduk sebelah mana? di sini aja. Iya, silakan. Sini ya, Bu. Iya. Oke. Gimana Mbak Arin, duduknya apakah sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke. Gimana Mbak Arin kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Oke, ini tadi datang ke sini, langsung ke sini apa ada matkul sebelumnya? Langsung ke sini sih, Bu. Oh, berarti nggak ada matkul ya hari ini? Ada. Oh, kalau Jumat berarti kosong gitu Ya, ya? kosong. Oh, kayak harusnya siapa sebelumnya? Pak Mudan, penelitian kuantitatif, tapi diganti hari Kamis. Oh, diganti hari Kamis. Kenapa kok diganti Mbak Arin? Nggak tahu ya, Bu, teman-teman mintanya gitu, biar kalau Jumat itu ya libur. Terus Pak Mudan juga minta ganti juga. Enak ya berarti kalau Jumat Iya. libur. Oke, ini tadi kesini dari rumah atau dari mana? Dari rumah Dari rumah. Perjalanannya tadi berapa jam Mbak Arin? kurang dari 1 jam sih. Macet nggak? Enggak, kalau agak siang ini enggak macet, tapi kalau pagi dari jam 7, jam 8 itu masih macet di jalan. Oh gitu ya. Oke. Emang rumahnya Mbak Arin ini di mana sih? Di Gresik, Ringinan loh. Oh iya itu dekat loh Mbak Arin sama rumah saya. Rumahnya di mana ya? Saya rumahnya di itu Balong Bendong Mbak Arin. Oh, Iya. ya deket sekali. Iya. Kalau naik apa kapal itu ya tambangan gitu deket kan? Tahu ya. Kalau boleh tahu Mbak Arin ini kesibukannya apa aja? Apa cuma kuliah aja? Apa ikut organisasi juga? Kalau ikut organisasi sih enggak ya. Tapi di rumah itu saya bantu ngelesin gitu, bantu sepupu saya. Ih, ngelesin jam berapa biasanya Mbak Arin? Habis maghrib itu jam 6. Oh, nggak ada kesibukan lain gitu kayak ikut UKM gitu atau gimana? Nggak juga. Dari awal kuliah juga nggak ikut UKM juga. Ikut sih buka apa badminton sebenarnya, tapi ternyata tuh jauh tempatnya, lapangannya di Bungurasi gitu. Saya kan PP, jadinya ya males kalau ke sana. Oh, iya. Capek. Jadi nggak pernah ikut sama sekali ya. Iya. Oke. Saya tahu nih di sini Mbak Arin sebenarnya itu ingin apa ya, ada hal lain nih yang ingin disampaikan ke saya gitu. Tapi saya mau mengingatkan lagi ya Mbak Arin, kalau di sini saya itu cuma sebagai fasilitator aja. Di sini saya hanya kayak menjembatani Mbak Arin gitu untuk apa ya, kayak membuat keputusan. Jadi nanti solusinya gimana, keputusannya gimana itu ada di tangannya Mbak Arin sendiri gitu ya. Ya, apakah Mbak Arin paham? Paham. Oke, kalau gitu saya juga mau mengingatkan kalau di sini saya cuma punya waktu 20 menitan gitu Mbak Arin, karena sebentar lagi mau ada rapat. Gimana Mbak Arin? Apakah keberatan nanti kalau apa ya, merasa 20 menit nggak cukup itu kita bisa ganti ke hari lain gitu. Gimana? Sekarang aja sih, kayaknya cukup waktunya. Oh, oke, kalau gitu saya benar-benar mengapresiasi sekali Mbak Arin mau datang ke sini, mau berbagi cerita ke saya. Ini apa sih Mbak Arin yang ingin diceritakan ke saya? Saya tuh kayak kesulitan gitu buat apa ya, kayak mengatur waktu belajar gitu. Saya tuh pengennya konsisten gitu, tapi nggak bisa. Nggak bisa, kenapa Mbak Arin? Hambatannya itu apa aja? Saya kan akhir-akhir ini semester 5 ini
kuliah itu pulangnya sore-sore terus gitu Bu. Jadi kalau sampai rumah ya capek gitu. Kan saya PP juga, misal keluar kelasnya jam 4, nanti sampai rumah itu sekitar jam 5 atau bisa lebih gitu. Terus juga habis maghrib tadi itu saya ngelesin gitu, selesainya ya habis isya sekitar setengah 8 gitu. Jadi kamu nih kayak nggak ada waktu gitu ya yang tepat buat Iya. belajar gitu ya, padahal sebenarnya pengen untuk belajar. Emang ini apa ya, mulai dari semester 5 aja atau dari semester awal udah seperti ini Mbak Arin? Dari semester 5 ini sih. Kalau dulu semester kayak 4, 3 itu masih lancar Iya. gitu ya belajarnya? Masih kayak ya seminggu 4 kali, seminggu 5 kali gitu bacanya. Oke. Terus apa sih harapan yang Mbak Arin inginkan? Maksudnya kayak keinginan apa nih yang ingin Mbak Arin capai? Ya saya pinginnya kayak semester dulu gitu ya Bu. Kayak tiap hari atau seminggu 5 kali lah gitu bisa belajar minimal ya 1 jam gitu. Jadi Mbak Arin itu di sini pengen belajar gitu ya, kayak awal, maksudnya menata waktu belajar gitu. Iya, Bu. Selain itu apakah ada hal lain yang diinginkan Mbak Arin? Nggak ada sih, cuma itu aja. Saya itu pengennya ya konsisten tadi buat belajar. Soalnya saya sekarang kalau belajar ya kalau ada tugas aja gitu. Terus biasanya kalau belajar kan kalau ada tugas aja ya, Iya. itu biasanya mengumpulkan tugasnya itu mepet-mepet deadline atau enggak Mbak Arin? Enggak sih Bu. Tapi ya pernah kalau mepet-mepet deadline pernah. Terus menurut kamu ini sebenarnya orang yang gimana sih? Apakah pemalas atau gimana? Tergantung sih Bu, kalau lagi males ya jadi pemalas banget gitu. Kalau lagi produktif ya nggak males. Oke. Tergantung mood gitu ya Mbak Iya. Arin. Terus kalau dari kayak teman-teman kamu, dari orang tua mungkin, dari keluarga gitu, gimana Mbak Arin? Dengan kan kamu tadi merasa kesulitan untuk meluangkan waktu untuk belajar ya. Nah terus dari keluarga, dari teman itu ada yang memahami nggak? Nggak ada sih Bu, saya nggak pernah cerita soalnya. Sekalipun ke teman-teman juga nggak bercerita. Nggak. Terus tujuan kamu dengan kamu mencapai keinginan kamu tadi itu apa Mbak Arin? Tujuan saya sih ya apa ya Bu, kayak kalau saya bisa baca dengan konsisten gitu kan saya bisa lebih memahami materi-materi yang udah disampaikan dosen saat perkuliahan gitu kan Bu. Jadinya ya biar nggak kesulitan gitu lah Bu. Kalau ada ujian gitu, ada praktek gitu, terus juga biar nilai saya nggak turun. Terus sebelum ini gitu ya, kamu kan tadi pengen meluangkan waktu belajar nih. Sebelumnya ada usaha nggak dari diri kamu sendiri Mbak Arin? Kalau usaha sih ada Bu, tapi ya pernah nyoba buat belajar gitu kan Bu. Kayak baca-baca materi, kan ada apa mata kuliah penelitian kuantitatif terus statistika itu kan susah ya Bu. Saya tuh pernah kayak belajar baca-baca gitu, terus saya baca-baca lagi tuh kayak nggak paham gitu loh, tetap nggak paham, jadi apa ya males gitu buat memahami lagi. Berarti kayak kalau lagi nggak paham kayak gitu tadi, terus kamu nggak nyari-nyari lagi gitu ya, kayak Iya. gimana baru gitu nggak?
Terus Ya tanya, seharusnya ya apa malah harus belajar lebih giat lagi gitu. Iya. Saya tuh males gitu. oh, kalau kan tadi Mbak Arin ngomongnya kan nggak nyari di jurnal juga gitu ya, kayak terus kalau nggak paham apa nggak tanya ke teman yang lain gitu Mbak Arin? Pernah ya Bu kayak tanya apa catatan saya kan kurang gitu ya, buat yang kurang, terus saya tanya ke teman saya gitu, ternyata dia juga kurang nyatetnya. Oh. Jadi ya saya ya udah Ya udah gitu aja ya. saya nggak cari-cari lagi. Terus selain itu nih Mbak Arin ada nggak usaha yang lain gitu? Nggak ada, cuma itu aja. Iya. Oke. Terus biasanya kamu tadi kan kayak membaca ulang gitu ya catatan yang dari kampus, dari kuliah, waktu kuliah gitu. Nah itu biasanya di jam berapa Mbak Arin? Biasanya kebetulan kalau ada tugas aja. Oh kalau ada tugas saja. Iya. Jadi waktunya itu nggak menentu gitu ya, mau di jam berapanya. Iya. Terus kalau mengumpulkan tugas Mbak Arin itu pernah telat gitu nggak? Nggak pernah. Alhamdulillah ya, berarti nggak pernah telat. Tapi kalau kerjakan kayak mepet-mepet deadline gitu ya pernah sih Bu. Tapi nggak sering. Terus kan kamu tadi udah menjelaskan nih ya usaha kamu gimana sebelumnya. Kira-kira nih Mbak Arin, coba Mbak Arin pikirkan nih ya. Nah, dengan usaha yang Mbak Arin kerahkan tadi, yang Mbak Arin lakukan tadi itu apa ya? Berhasil nggak untuk mencapai keinginan Mbak Arin? Ya pastinya kurang sih Bu, nggak berhasil juga. Masih belum berhasil ya berarti, karena masih kurang gitu ya, kurang maksimal gitu ya Mbak Arin. Iya. Terus Mbak Arin punya nggak usaha lain atau kayak rencana gitu yang ini dilakukan agar bisa mencapai keinginannya Mbak Arin tadi? Ada sih Bu, kayak saya belajarnya ya mulai habis les aja gitu, soalnya kan apa ya, kalau dari pulang kuliah itu kan pulangnya nggak nentu ya, kadang siang kadang sore gitu. Terus saya tuh pernah kayak maghrib itu baru nyampe rumah gitu kan Bu, jadinya kan nggak ada jeda buat apa istirahat atau belajar gitu, soalnya saya kan langsung bantu sepupu saya tadi buat ngelesin gitu, jadinya ya kalau waktu luangnya banyak ya habis les itu. Habis les itu biasanya kira-kira di jam berapa Mbak Arin? Setengah 8. Setengah 8. Iya. Oke, berarti Mbak Arin ini akan mengusahakan gitu ya untuk belajar di setengah 8 itu tadi gitu ya. Nah untuk belajarnya sendiri nih, belajar yang seperti apa Mbak Arin? Gaya belajarnya gimana? Dengan membaca aja, nyari di jurnal lain, atau tanya ke teman atau gimana? Ya kayak biasanya aja sih Bu, kayak baca-baca ulang materi-materi yang udah disampaikan dosen tadi gitu. Kalau misal catatan saya ada yang kurang ya tanya ke teman saya atau tanya-tanya di ChatGPT gitu. Terus kalau tadi kan setelah membaca gitu tadi dicatat atau enggak, apa cuma diingat-ingat aja Mbak? Ya dicatat lagi sih Bu. Dicatat Ya, lagi gitu ya? ditambahin gitu yang kurang apa. Oh, kayak mencatat poin-poinnya gitu ya, biar Iya. Mbak Arin juga ingat gitu ya. Terus nanti dibaca lagi, dipahami lagi. Oke. Terus kalau dari apa ya, teman-teman, terus dari keluarga itu kira-kira apa ya, akan mendukung nggak rencananya Mbak Arin ini tadi? Ya pastinya mendukung sih. Mendukung. Iya mendukung. Ya karena baik ya Iya. untuk kamu sendiri, karena udah mau berubah Iya. gitu ya Mbak Arin. Oke. Terus kan tadi ini mau mulai kapan nih? Tadi kan kamu bilangnya mau dimulai jam belajar di setengah 8. Nah ini mau mulai kapan? Di hari apa? Apa? Minggu depan aja. Oh, Senin depan ya, aja. Senin.
Kenapa kok nggak nanti aja setelah ini pulang dari sini atau besok mungkin? Kan besok libur ya, hari Sabtu Minggu kan libur. Oh, Pengen istirahat aja. oke. Ya. Terus kalau kan tadi Mbak Ari belajarnya mulai jam 7:30 gitu ya. Nah itu kira-kira berapa jam Mbak Ari? Mau belajar di berapa jam? 1 jam atau 2 jam mungkin? Ya main 1 jam aja dulu. 1 jam dulu. Ya gitu saya nyoba dulu. Oke, kayak bertahap gitu ya. Kalau misal nanti udah bisa 1 jam ya saya tambahin lagi waktunya 30 menit atau 1 jam gitu. Oke. Terus coba deh sekarang Mbak Ari jelasin dulu nih langkah-langkahnya, mulai mungkin startnya nanti 7:30. Nah itu dimulai dari apa dulu? Membuka buku dulu, terus membaca dulu atau nyari jurnal dulu atau gimana Mbak Ari? Saya bisa mulai belajarnya itu jam 7:30 atau enggak ya jam 8 gitu. Terus mulai dari baca catatan-catatan yang udah disampaikan dosen tadi Ya. waktu perkuliahan gitu. Terus nanti ya kalau ada yang kurang atau ada yang belum saya pahami itu saya bisa tanya ke teman atau ke ChatGPT atau juga cari tambahan referensi gitu loh, buka jurnal-jurnal gitu. Terus nanti kurangnya saya catat lagi dan dibaca lagi gitu. Oke, dari di sini Mbak Arin punya rencana baru gitu ya. Di sini Mbak Arin mau belajar di mungkin startnya di 7:30 atau mungkin jam 8 gitu ya. Terus nanti dimulai dari apa ya, membaca dulu catatannya, nanti kalau ada yang kurang bisa cari di jurnal gitu, di referensi baru, terus atau bisa tanya ke teman gitu ya, tanya ke ChatGPT juga gitu ya Mbak Arin. Terus nanti juga mau dicatat lagi gitu ya untuk melengkapi yang kurang gitu ya Mbak Arin. Ya, Oke. Terus kira-kira Mbak Arin bisa nggak konsisten untuk melakukan rencana barunya Mbak Arin ini? Mbak Arin yakin nggak? ya yakin gitu, semoga bisa konsisten. Oke. Terus kalau berhasil, kira-kira apa sih yang Mbak Arin dapat ini? Manfaat apa yang Mbak Arin dapatkan? Ya saya jadi lebih paham sama materi-materi perkuliahan. Terus juga kalau ada ujian juga nggak bingung gitu. Terus mungkin aja nilainya bisa naik lagi. Oke, amin ya. Terus kalau misalnya Mbak Arin ada tiba-tiba Mbak Arin nggak bisa melakukan gitu, apa sih yang akibatnya apa nih buat Mbak Arin? Ya jadinya itu nggak bisa paham sama apa materi perkuliahan. Terus nilai saya juga bisa turun. Terus menurut Mbak Arin nih ya, siapa aja sih yang apa ya, yang bakal mendukung Mbak Arin banget dalam melakukan rencana ini? Ya pastinya teman-teman sama keluarga ibu yang pasti mendukung saya. Oke, saya yakin banget nih Mbak Arin pasti apa ya, bisa nih untuk menjalankan rencananya yang sudah Mbak Arin buat ya. Saya benar-benar yakin karena ya semua itu kan berproses juga ya Mbak Arin. Gitu ya. Ya kalau bisa berubah ya alhamdulillah, kalau belum ya nanti kita tata ulang gitu ya rencananya gitu ya Mbak Arin. Oke, kalau gitu sekarang saya mau ini nih, minta Mbak Arin nih untuk kalau nanti di rumah, kalau kan katanya mau mulai belajar Senin ya. Nah nanti di hari Senin itu Mbak Arin bisa menulis gitu di catatan, di hari Senin Mbak Arin mulai belajarnya di jam berapa dan selesainya di jam berapa, dan materi apa aja yang sudah Mbak Arin pelajari gitu ya Mbak Arin. Mbak Arin udah paham atau belum? Sudah. Berarti kayak kalau tiap saya belajar itu dicatat gitu sama jam durasinya, terus juga materinya juga. Iya. Setiap hari ya dicatatkan, kalau misal
ada hari yang bolong atau kayak Mbak Arin di hari itu nggak belajar, ya nggak apa-apa, tetap dicatat aja. Kayak misal Senin belajar jam segini sampai jam segini, tapi waktu Selasanya nggak belajar, nggak apa-apa, dicatat aja gitu ya Mbak Arin. Iya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Arin? Mungkin kurang paham sama tugasnya? Nggak ada. Enggak ada. Oke. Udah paham. Oke, nanti kalau misal Mbak Arin belajar nih, misal Senin itu belajarnya cuma berapa menit gitu, nggak sampai 1 jam, itu juga nggak apa-apa Mbak Arin, ditulis aja gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu kita bisa ketemu lagi nih Mbak Arin di minggu depan. Mungkin Mbak Arin pengen ketemu di hari apa? Di hari Rabu aja. Soalnya Rabu. ya waktunya luang sebanyak. Berarti Rabu minggu depannya lagi gitu aja ya, biar bisa melihat apa ya, proses belajarnya ini udah sejauh mana gitu ya Mbak Arin ya. Iya. Oke, nah untuk jamnya di jam berapa Mbak Arin? Untuk jamnya saya kabarin aja di WA. Oke, iya boleh Mbak Arin. Iya. Oke, nanti untuk tempatnya juga bisa kabarin saya aja ya Mbak Arin. Iya. Oke, kalau gitu di sini saya benar-benar mengapresiasi Mbak Arin, benar-benar berterima kasih juga ke Mbak Arin karena udah mau berubah, udah mau berbagi cerita juga ke saya gitu ya Mbak Arin. Terima kasih juga udah mau mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama Mbak Arin. Semoga apa ya, rencananya yang ingin dilakukan ini berjalan sukses gitu ya Mbak Arin. Iya. Saya izin pamit dulu ya. Iya, Mbak Arin.